itu 1 kali. Saka jawab cuma iya aja, jadi Saka udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Baik. Ingat dulu ya, waktu di Cirebon di Polda. Iya. Mungkin tidak ya supaya sistemnya jangan berbeda ya. Waktu di Cirebon, tadi saudara katakan disiksa, kan dipukul, diconjok, kan Dikasih balsam. kasih balsam. Iya. Ada di balsam. Dari mana sampai aduan. Yang lain juga sama. Balsam dikasih ke ada alat kelamin kamu. Iya. Boleh apa? Itu posisi waktu di dalam sel. Dalam sel. Kemana juga ada? Iya. Siapa yang melakukan itu? Itu disuruh semua polisi, kalau nggak mau disiksa lagi. Jadi terpaksa mau nggak mau, terus juga sama sampai kering ke alat kelamin. Alat kelamin. Nggak mau, terpaksa harus mengikuti kemauannya waktu kepolisian. Jadi kamu dibuka lagi, ditelanjang lagi. Itu ya. Jadi nggak ditelanjang, jadi posisinya kan waktu pertama ditangkap kan pakai celana panjang, di situ celana panjangnya dipotong. Terus ada besoknya ada keluarga ngejenguk tapi nggak bisa ketemu, cuma dititipin aja. Jadi pakai Maksudnya itu caranya masukkannya gimana? jadi pakai tangan mat langsung masuk sendiri. Tangan polisi itu sendiri, maksudnya? Pakai tangan masing-masing. Oh, disuruh tangan masing-masing, apa masuknya? Iya, mau nggak mau, kalau nggak mau disiksa lagi. Oh, jadi balsam dikasih sama kamu Dari oknum polisi. dari polisinya, Iya. suruh masuknya ke alat kelamin Iya. dan mata. Kalau nggak mau disiksa. Iya. Udah berapa kali saudara ingat saudara dikasih balsam? Itu baru pertama aja 1 kali itu. Oh, pertama saja. Nah, ini saudara mengaku. Kamu dikasih minum nggak di sana? Dikasih. Pas minum juga air kecil. Yang 1 liter gede itu diputri ke semuanya. Kalau nggak mau disiksa lagi, bisa dibulin, itu disiksa dulu. Kepada mereka juga dikasih itu. Iya. Tadi yang balsam itu kepada mereka juga. Iya, semuanya. Itu bukan Saka sendiri, semuanya. Saudara tahu nggak disiksa? Nggak tahu itu harganya berapa, nggak tahu. Tapi sudah dikasih dalam satu botol gitu. Iya. Suruh minum. Iya. Setelah itu, akhirnya saudara mengaku. Iya. Karena sudah tidak kuat lagi menahan siksaan. Saya mau tanya, saudara mengaku, kayaknya ada polisi yang mengakui ini. Saudara pernah dibawa enggak ke ruang pemeriksaan di berita acara? Kalau enggak pernah. Saya membaca di sini ada berita acara kamu. Jadi waktu itu saya cuma tanda tangan doang, tapi nggak pernah. Suruh tanda tangan juga nggak ngerti itu isinya apa. Kamu pernah nggak berdialog? Saya dijawab ya polisi, semuanya polisi tanya apa namamu, apa yang lakukan, pernah memukul atau tidak, pernah itu? Enggak. Nggak pernah ada dialog berdua gitu. Enggak. Di berita acara ini ada tanda tangan tinggi pengacaramu. Tapi saya nggak pernah dari awal sampai ya kejadian itu nggak pernah namanya didampingin. Jadi waktu kamu nggak pernah tanya jawab dan tidak ada juga pengacara polisi di samping. Nggak pernah sama sekali. Di berita acara ini kan ini fakta yang harus diketahui. Bagaimana kejadian kamu tadi seperti itu bersaksi. Kenapa bisa ada tanda tangan seorang bernama Tito di berita acara kamu? Padahal kamu mengatakan kamu tidak pernah diperiksa sampai begitu. Nggak pernah. Jadi waktu coba dulu lihat ya supaya lihat ya. Kita pada yang dulu ya. Selama di Polres Cirebon maupun di Polda Jawa Barat. Iya Benar. benar.
Tetapi benar, saudara pernah tanda tangan ini, Benar. tapi benar, ya. Benar. Tetapi tidak pernah didampingi oleh pengacara, termasuk ibu ini tidak pernah. Tidak pernah. Dan saudara juga tidak pernah diperiksa seperti tadi itu satu-satu, dan ini saudara hanya menerima disodorkan sudah jadi. Iya. Sudah jadi. Begitu ya? Iya. Nah, tadi kan ceritanya kita dari masih di Polres Cirebon kan? Iya. Sekarang pindah nih. Setelah di Polres Cirebon, saudara mengalami penyiksaan, ya. Kemudian akhirnya saudara mengaku. Apakah setelah waktu itu saudara mengaku di Polres itu, apakah saudara ada tanda tangan nggak di Polres? Pernah. Tapi nggak ngerti itu tantangan apa. Jadi Pak suruh tanda tangan aja. Karena tidak ada dalam berita acara. Yang ada saya lihat di sini hanya di Bandung. Di Polres. Kamu tidak ada pernah Di Polda saya nggak pernah. Jadi saya di Polda itu cuma 2 hari. Setelah di Polda saya dipindah ke LPKA Sukamiskin Bandung khusus anak. Jadi dari Polres Cirebon, saudara pindah ke Polda. Di Saudara Polda pernah dipukul di Polda. pernah. Yang memukul orang yang sama atau polisi baru? Berbeda polisinya. Sudah polisi Polda yang memukul lagi. Iya. Oh. Nyampe sudah ke kepala. Jadi tadi naik ke kepala. Di situ dikeplak. Iya. Tidak disiksa seperti yang di Polres Cirebon. Iya. Saya mau tanya, tadi salah satu terlewat dari Polres Cirebon. Waktu di situ, apakah Anda pernah bertemu yang namanya Rudian? Kalau nama itu saya nggak tahu. Saya awalnya kan saya nggak kenal juga, terus nggak ngerti. Oh, waktu itu nggak tahu. Tapi setelah sekarang kejadian ini, saudara ingat pada waktu itu adalah orang Rudian itu yang sekarang ini. Iya. Jadi artinya setelah kemudian sekarang ini, saudara ingat pada waktu itu ada Rudiana. Yang menangkap Rudiana sama teman-temannya. Yang menangkap saudara ada Rudiana dan teman-temannya. Iya. Apakah seingat saudara secara langsung Pak Rudiana pernah ikut memukul saudara? Iya. Rudiana juga? Iya. Itu pas waktu pertama masukin ke Polresta. Itu ke Polresta. Apakah juga Pak Rudiana ikut melakukan penyiksaan? Iya. Berapa orang melakukan penyiksaan? Itu nggak kehitung Pak. Jadi tiap itu ganti-ganti terus. Bukan diganti. Iya. Itu luar biasa sekali. Kalau dibilang 10-20 juga itu lebih, itu ganti-ganti terus. Waktu mereka menyiksa, ada enggak kata-kata yang mereka keluarkan? Kenapa kau bunuh anak saya? Kenapa ini ada pernah? Enggak. Enggak. Apa kata-kata yang dikeluarkan pada waktu? Cuman waktu pas polis bertanya sama saya, cuman teman kamu sudah menahu, cuman dari ya udah gitu aja. Teman kamu sudah diakui, jadi kamu harus mengaku gitu. Iya, bahwa kamu juga ikut serta. Di situ juga awalnya Saka masih kekeh tetap dengan pendirian Saka. Nah, sekarang selalu harus saya ambil kesimpulannya. Apakah sebenarnya pengakuan itu benar atau tidak? Gimana Pak? Pengakuan kamu di kepolisian itu kamu itu mengaku sebenarnya benar atau pengakuan itu? Enggak. Tidak benar. Enggak benar sama sekali. Tidak benar ya? Malah pengen sumpah apa aja saya akan lakukan, bahkan saya buktikan untuk memberikan kebenaran. Kalau pengen taruhan nyawa saya sendiri ataupun keluarga saya akan menerima ajab seumur hidup, saya siap. Begitu. Luar biasa. Nah, setelah Anda di Polda, kemudian berarti saudara dibawa ke Bandung. Dari Polda saya ke Lapas Sukamiskin dulu. Lapas Sukamiskin. Terus dari sana persidangan mulai. Dari Lapas Sukamiskin saya dipindah lagi ke Cirebon. Pindah Cirebon lagi. Ya. Di pelabuhan. Berapa lama dari sejak saudara ditangkap kemudian saudara dihukum di pengadilan? Saya pas waktu di Cirebon 1 tahun 2 bulan, terus sisa. Bukan, maksud saya itu kamu ditangkap tanggal 21. Ya. Kemudian disidangkan tanggal berapa ini? Enggak. Khusus ditangkap. Belum tahu, lupa itu. Tidak ingat kapan berapa lama setelah ditangkap ya? Enggak ingat.
Jadi sekarang kita fasenya di persidangan. Tadi kan Cirebon, ya, kemudian di Polda Jawa Barat, dari Polda Jawa Barat masuk ke Sukamiskin, dari Sukamiskin masuk ke Cirebon, langsung persidangan. dari Cirebon baru persidangan. Nah di persidangan saudara sudah dinampingi oleh Ibu Titik. Di situ baru dilangsung. Nah waktu di persidangan itu ada hakimnya seperti yang dia sekarang ini nggak pakai baju gitu. Beda. Ya, pakai baju biasa. Pakai baju biasa, nggak pakai itu. Karena ada yang umum kira-kira. Nah waktu itu pasti kan ada ditanya-tanya sama hakim, sama jaksa dan sebagainya. Kamu di dalam saudara di dalam persidangan itu mengakui nggak pelaku perbuatan seperti yang saudara tangani berita acara ini, atau apakah saudara membantah? Malah saya membantah bahwa saya bersama Sabikun sama teman-teman Sabikun ke bengkel, habis dari bengkel langsung pulang. Malah itu diabaikan, malah dibawain saksi juga tetap diabaikan. Saudara sesungguhnya di persidangan membantah itu. Iya. Membantah itu dengan kata-kata saya cabut berita acaranya atau gimana waktu itu? Jadi membantah saya tuh berkata tuh itu nggak benar. Yang benar adalah saya bersama Sabikun di rumah Sabikun dari sebelum maghrib. Setelah itu jam 10 lewat saya pindah ke bengkel. Kalau mencabut saya enggak, karena saya kan anaknya nggak ngerti tentang hukum juga. Aku dicabut atau tidak, pokoknya bantah aja gitu ya. Kemudian saudara disuruh. Ya. Nah waktu saudara sedang pada waktu itu, seingat saudara saksi, apakah mereka ini juga para terpidana ini dihadirkan nggak pada persidangan pada waktu itu? Nggak tahu kalau itu lupa kalau itu nggak tahu. Lupa. Ada tadi juga umpamanya isu tertentu gitu atau opsi itu ada. Jadi kalau waktu persidangan saat itu benar-benar kosong, belum nggak ada barang bukti sama sekali. Pernah ditanyakan pada saudara juga barang bukti? Ada malah Saka mana dijelaskan bahwa Saka sama yang lain malah Saka itu diarahkan sesuai BAP oleh hakim. Itu. Iya, malah diarahkan sesuai BAP oleh hakim. Oleh hakim, bukan oleh jasanya. Bukan. Saya mau tanya, saudara kan dituduh ngumpul, pakai bambu apa segala itu. Ada nggak barang bukti itu ditanyakan kepada saudara? Nggak ada. Ditunjukkan nggak pak saudara ini ada bambu, ada samurai, ada? Nggak ada. Waktu pertama Saka tuh benar-benar kosong. Ya, dia Saka itu menjadi dirinya sendiri. Ditunjukkan pokoknya ada batu. Saka itu memang begitu. Waktu itu enggak, waktu persidangan. Jadi ya Saka menceritakan pada saat itu, bukan sekarang, tapi pada saat itu mau bersumpah apa aja dia berani.